Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astra dan pada video kali ini saya akan membahas soal PAS Bahasa Inggris kelas 11 semester 1. Oke, langsung saja pada video ini saya akan membahas soal nomor 11 sampai 20. Kita langsung ke soal nomor 11. What does the passage tells us about the writer's opinion on the issue at hand? Jadi, kita diminta untuk mencari tahu opini dari writers ya pada teks ini. Nah, kita lihat opininya. Di sini kita perhatikan. 11% of drivers aged 18 to 20 who were involved in an automobile accident and survived admitted they were sending or receiving texts when they crashed. Distracted driving endangers life and property, and the current levels of injury and loss are unacceptable. Oke, bisa kita lihat di sini dikatakan bahwa ada yang selamat ya dari kecelakaan itu mengakui bahwa mereka itu saat terjadi kecelakaan rupanya sedang mengirim pesan atau menerima pesan. Nah, kita cari ada nggak yang berkaitan dengan pesan. Nah, ini text messaging. Text messaging creates more risk than undistracted driving. Artinya, mengirim pesan menciptakan atau membuat resiko yang lebih daripada undistracted driving. Undistracted driving artinya mengemudi yang tidak teralihkan, artinya fokus. Nah, ini jawabannya adalah A. Oke, distracted driving adalah orang yang mengemudi tapi pikirannya teralihkan. Kalau di depannya isi un, itu artinya tidak teralihkan. Berarti kita tahu ya, jawabannya adalah yang A. Oke, kalau kita lihat yang B, mobile communication doesn't have relation with accident. Ya, tidak ada pernyataan di sini ya, pernyataan dari writers-nya tentang ini. Kita harus fokus ke opininya, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. From the text, we know that. Oke, berarti kita mencari kesimpulan atau informasi yang sesuai dengan teks ini. Kita berarti harus eliminasi ya. The mobile phone should be banned in the street. Ini harus istilahnya banned itu artinya diblokir di jalanan. Nah, cari ada kata banned tidak? Tidak ada kata banned di sini. Berarti yang A bukan jawabannya. Kemudian, distracted driving makes accident more rarely to happen. Oke. Mengemudi yang teralihkan membuat kecelakaan itu jarang terjadi. Nah, ini juga tidak masuk akal ya. Tidak sesuai juga dengan isi teksnya. Berarti yang B salah. Kemudian, most of the accident caused by the condition of the road. Ini juga tidak sesuai. Ingat, pembahasannya adalah tentang text messaging yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kemudian di sini 80% of fatal crashes were caused by unnoticed street signs. Jadi 18% dari kecelakaan yang fatal itu disebabkan oleh tanda jalan yang tidak diperhatikan. Nah, ini juga kurang tepat karena di sini tidak membahas unnoticed street signs. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Nah, sekarang kita pastikan. Drivers involved in car accidents admitted they were texting when they crash. Jadi, pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan mobil itu dia mengakui bahwa mereka itu sedang texting atau sedang SMS-an. Nah, di sini sudah disampaikan ya yang tadi. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Distracted driving endangers life. Bla bla bla, it is not an acceptable action. Jadi kita diminta untuk mengisi yang kosong ini ya. Kalian perhatikan. Di sini dikatakan bahwa mengemudi yang teralihkan atau yang tidak fokus membahayakan hidup. Bla bla bla. Ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Berarti ini sama-sama saling mendukung. Karena sama-sama saling mendukung,
But dan yet itu tidak mungkin jawabannya. Karena but itu artinya tapi, yet juga artinya tapi. Tidak cocok digunakan. Karena kita menggunakan ini ketika satu kalimat atau satu ungkapan itu berbeda dengan ungkapan yang lainnya. Oke. Sekarang kita lihat as itu kalau kita artikan di sini, ini artinya selayaknya. Selayaknya ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Itu juga kedengaran aneh ya. Kemudian if artinya jika. Jika ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Itu juga salah. Berarti jawabannya adalah yang C. So. Jadi kalau kita gabungkan, so itu artinya sehingga. Distracted driving endangers life. Oke, mengemudi yang teralihkan membahayakan hidup. Sehingga atau jadi ini adalah tindakan yang tidak bisa diterima. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Di sini ada dialog. Untuk soal nomor 14 sampai 16. Langsung saja kita ke pertanyaannya. What does Sandra suggest? Apa yang disarankan oleh Sandra? Kita cari kata yang disampaikan. Oke, Sandra. Why don't you celebrate your birthday at an orphanage? You can share your happiness with orphans. Oke, kenapa kamu tidak merayakan ulang tahunmu di panti asuhan? Kamu bisa membagikan kebahagiaanmu di sana bersama para yatim piatu. Nah, berarti kita cari saja yang berkaitan dengan orphanage. Ada tidak kata orphanage? Nah, di sini ada kata orphanage yang D dan juga di sini ada kata orphanage. Kalau yang E, Daniel donates the money to an orphanage. Sini Sandra tidak menyarankan untuk mendonasikan uang ya, tapi untuk merayakan ulang tahunnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Daniel holds his birthday party at an orphanage. Yang artinya Sandra menyarankan untuk Dani melaksanakan atau mengadakan ulang tahunnya itu di panti asuhan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. From the dialogue, we know that. Oke, berarti kita cari pernyataan yang sesuai dengan dialog ini. Daniel agrees with Sandra's idea. Apakah dia setuju dengan pendapatnya Sandra? Apakah Daniel ini setuju? That's a good idea. I will do it. Itu adalah ide yang bagus. Aku akan melakukannya. Nah, dari sini kita tahu bahwa Daniel itu setuju dengan pendapatnya Sandra. Berarti nomor 15 jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Haven't they chosen the venue? What is the similar meaning of the underlined word? Oke, apa sih makna yang serupa dengan kata yang digaris bawah ini? Venue. Venue itu artinya tempat atau lokasi. Nah, lokasi selain kata venue itu adalah site. Berarti untuk 16 jawabannya adalah yang B, site. Fee di sini artinya ongkos. Time, waktu. Feast, pesta. Oke, supper, makan malam. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Di sini ada dialog untuk soal 17 sampai 21. Kita langsung saja ke pertanyaannya. What are the speakers talking about? Apa yang dibicarakan oleh para speakers di sini? Dibicarakan oleh Prilly dan juga Michelle. Oke. Why they cannot take a taxi? Oke, apakah mereka membahas itu? Oh no, how shall we go to school? I have an idea. Aku punya ide. Why do you think hiring a taxi? It's expensive. Oh, jadi dikatakan di sini ketika Prilly ingin menyewa taksi, Michelle mengatakan, oh, menyewa taksi itu mahal. Oke, so Prilly mengatakan, so what is your idea? Apa idemu? Kemudian Michelle mengatakan, there is my father's motorcycle at home. Ada motor ayah saya di rumah, but no one can ride it. Tapi nggak ada yang bisa mengendarainya. My father is out of town. Ayahku sedang keluar kota. Kemudian, Prilly mengatakan, do you mind if I ride it? Kamu nggak apa-apa jika aku yang mengendarainya. Don't worry, I have a driving license. Jangan khawatir, aku punya SIM. Kemudian Michelle mengatakan, okay, let me ask my mom first. Oke, aku akan tanya ibuku dulu. Baru, kemudian Prilly mengatakan, sure, artinya tentu.
Berarti ini ide ya, rencana mereka untuk pergi ke sekolah besok tuh gimana. Kita lihat ada nggak yang sesuai dengan itu. Oke, kita eliminasi aja dulu. How to ask for a personal permission. Ini sudah tidak mungkin jawabannya. Kemudian, why all bus drivers strike tomorrow? Mengapa besok para pengemudi bus itu demo besok? Tidak ada pembahasan di sana. Kemudian, when a bus driver. Nah, ini juga tidak dibahas ya. Kapan atau di mana nanti lokasi demonya? Berarti kan yang paling cocok itu antara A sama B. Nah, kita tahu kata atau kalimat yang paling mendekati dengan pembahasan mereka secara umum adalah ini. Bagaimana cara mereka pergi ke sekolah? Soal 17 itu jawabannya B. Kemudian kita ke soal nomor 18. How does Michelle feel to know the news about a bus driver strike? Apa sih yang dirasakan oleh Michelle ketika dia tahu berita tentang demo dari para pengemudi bus? Apakah dia sedih? Kita lihat di sini. Michelle mengatakan, "Oh no, how shall we go to school?" Jadi, oh no itu adalah ungkapan kaget atau panik ya. Kita lihat, di sini ada jawabannya. B, panic. Kalau envious itu artinya iri. Kalau upset itu kecewa. Dan nervous itu artinya groggy. Kalau ini yang B, panic, ya panik artinya. Kemudian kita ke soal nomor 19. Why does Michelle disagree with Prilly's idea to take a taxi to school? Kenapa Michelle nggak setuju dengan idenya Prilly untuk pergi ke sekolah dengan naik taksi ya? Nah, kita sudah tahu di dialognya bahwa dikatakan it's expensive ya. Mengendarai taksinya itu terlalu mahal. Kita cari saja dengan kalimat yang sama idenya dengan taksinya itu mahal. Mereka nggak tahu pengemudinya. Yang A bukan jawabannya. They have no taxi phone number. Mereka nggak punya nomor HP taksinya. Salah. Kemudian, she has a bad experience when taking a taxi. Dia punya pengalaman buruk ketika menyewa taksi. Juga tidak cocok. Kemudian, it is quite difficult to get a taxi in the morning. Agak susah mendapatkan taksi di pagi hari. Juga tidak tepat. Berarti jawabannya adalah yang E. Kita lihat dulu yang E. They don't have enough money to pay for a taxi fare. Nah, mereka nggak punya cukup uang untuk membayar taksinya. Berarti ini sama saja dengan kesimpulan bahwa taksinya itu mahal, biaya taksinya untuk nyewa taksi. Dan sekarang kita ke soal nomor 20. What can we infer from the dialogue? Apa yang bisa kita simpulkan ya, atau kita bisa dapatkan dari dialog ini? Dialog Prilly dan Michelle. Kita eliminasi aja. They cannot decide how to go to school. Mereka nggak bisa menentukan bagaimana cara pergi ke sekolah. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di awal sudah dikatakan bahwa mereka akhirnya bisa memutuskan bahwa besok mereka akan bawa motor. Gitu ya. Kemudian, Prilly's father has a business in another town. Ayahnya Prilly ada bisnis di luar kota atau di kota yang lain. Nah, di sini tidak dibahas ya bahwa ayahnya itu punya bisnis. Tidak ada, hanya dikatakan bahwa ayahnya itu sedang di luar kota. Jadi bukan itu jawabannya. Kemudian, all buses will not operate tomorrow morning. Semua bus tidak akan beroperasi besok. Nah, ini dia jawabannya, 20C. Kenapa tidak bisa beroperasi besok? Ya, karena besok ada demo dari para supir bus. Jadi 20 jawabannya C. Baik, sekian pembahasan tentang PAS Bahasa Inggris kelas 11 semester ganjil. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.